Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maisa Tirtajo Praksa dari kelompok 3. Saya Raja Akmal Falah dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan analisis kriminologi terhadap ibu rumah tangga yang terjerat kasus tindak pidana sebagai bandar narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Bung Ahmadi dari kelompok 3. Saya Iqbal Abdul Muntakin dari kelompok 3. Kami berdua ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Baik, yang pertama ada identitas kasus. Di sini para pihak yang terlibat dalam kasus ini ada terdakwa yang bernama Aminah Ali Hasan, lalu ada korban yang bernama Alifin dan Berlian, yang dimana Alifin dan Berlian merupakan kawan dari anak terdakwa. Yang terakhir ada saksi, yaitu Ardiansyah, Tubagus, dan Alam. Baik, selanjutnya ada kronologi. Berawal ketika terdakwa Aminah binti Ali Hasan hari Minggu 11 November 2018 jam 18.30 WIB di Jalan Stadion Timur nomor 32 RT 8 RW 2 Kelurahan Kelapa 7 Kota Bumi. Kedatangan tamu yaitu saudara Alifin dan saudara Berlian yang merupakan anak dari terdakwa Aminah binti Ali Hasan yang bernama Rohman Habibi alias Obi. Maksud kedatangan mereka berdua adalah untuk mengambil barang berupa narkoba. Namun karena pada saat itu anak terdakwa Aminah binti Ali Hasan yang bernama Obi sedang tidak berada di rumah, maka salah satu dari mereka menelpon saudara Obi tersebut, yaitu si saudara Alifin, menanyakan mana barangnya. Lalu saudara Obi menyuruh saudara Alifin bahwa handphonenya tolong diberikan pada ibunya, yaitu terdakwa Aminah binti Ali Hasan, karena ia akan berbincang langsung pada ibunya. Dari hasil perbincangan mereka yang intinya adalah bahwa barang narkoba tersebut tolong diserahkan kepada mereka berdua, yaitu saudara Alifin dan saudara Berlian, yang saudara Obi taruh di dalam kamarnya di dalam booster televisi. Berdasarkan pesan anaknya, terdakwa Aminah binti Ali Hasan mencari barang yang dimaksud yang berada di kamar anaknya. Setelah ketemu, yaitu berupa bungkusan plastik warna hitam, lalu terdakwa membuka bungkusan warna hitam itu dan ternyata di dalamnya juga berisi bungkusan plastik warna hitam juga, tetapi telah dililit atau dibungkus dengan isolasi kecil warna bening menggeliling bungkusan hitam tersebut. Baik, selanjutnya setelah mengambil bungkusan tersebut, lalu terdakwa menyerahkan bungkusan tersebut kepada saudara Alpin. Dan saudara Alpin bilang benar ini barangnya. Akan tetapi, sebelum terdakwa Aminah binti Ali Hasan berhasil menyerahkan barang yang dimaksud kepada saudara Alpin dan saudara Berlian, pada saat yang bersamaan datang saksi Ardiansyah bin Syahrian, Tubagus Fajar Prayoga bin Edang Mahadi, dan Alam Hudaya Puspanegara bin Haji Abdurrahman. Ketiga merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Utara, dan kedatangan mereka ke rumah terdakwa Aminah binti Ali Hasan berdasarkan hasil pengaduan masyarakat yang merasa resah karena di lingkungan tempat mereka tinggal ada bandar narkobanya. Kehadiran anggota kepolisian tersebut di rumahnya secara tiba-tiba membuat terdakwa terkejut hingga seketika membuang sesuatu atau bungkusan yang di atas meja yang berada di depannya ke bawah lemari yang juga berada tidak jauh dari tempat duduknya. Lalu saksi Tubagus Fajar Prayoga bin Endang Mahadi dan saksi Ardiansyah bin Syahrian mencari sesuatu yang dibuang terdakwa di bawah lemari dan ditemukan barang bukti berupa dua plastik klip yang berisikan kristal-kristal yang diduga sabu-sabu. Berdasarkan temuan narkotika berupa sabu-sabu tersebut, lalu Aminah binti Ali Hasan ditangkap untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya. Ini ada putusan hakim. Yang pertama, menyatakan terdakwa Aminah binti Ali Hasan bersalah, yaitu tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram. Untuk itu, hakim menetapkan pasal alternatif tuntutan JPU. Yang kedua,
ada menghukum perbuatan terdakwa Aminah binti Ali Hasan dengan pidana penjara selama 8 tahun dengan menghukum pula agar terdakwa Aminah binti Ali Hasan membayar denda juga sebesar 1 miliar rupiah. Apabila denda tidak dapat dibayar, maka hukumannya akan ditambah dengan pidana penjara 6 bulan. Yang ketiga, ada pengurangan hukuman pidana penjara yang telah dijalani oleh terdakwa Aminah binti Ali Hasan selama ditangkap dan ditahan. Dan yang keempat, ada mengharuskan Aminah binti Ali Hasan untuk ditahan. Kelima, ada menetapkan barang bukti A. 2 plastik klip warna bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga sabu-sabu, berat bruto 9,66 gram. Dan yang kedua, B. Satu buah booster televisi. Dan yang keenam, ada mengharuskan terdakwa Aminah binti Hasan agar membayar biaya perkara 500.000 sebagai penanggung jawabannya. Nah, selanjutnya itu ada tinjauan dari viktimologi. Yang pertama, ada pelaku sebagai korban sosial. Dalam putusan dan analisis, Aminah binti Ali Hasan bukanlah bandar profesional, melainkan ibu rumah tangga yang terjerumus karena tekanan anak dan faktor ekonomi. Maka dari perspektif viktimologi, ia dapat dikategorikan sebagai korban keadaan sosial atau social victim yang melakukan tindak pidana akibat keterpaksaan dan kurangnya perlindungan sosial serta pendidikan hukum. Yang kedua, ada korban narkotika secara umum. Masyarakat dan generasi muda juga menjadi korban akibat peredaran narkotika yang semakin luas dan sulit dikendalikan. Viktimologi menyoroti perlunya perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, remaja, dan keluarga miskin agar tidak menjadi korban baik sebagai pemakai, kurir maupun pengedar. Yang ketiga, ada perlindungan hukum bagi pelaku dan korban. Dalam konteks putusan, jaksa menilai bahwa hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang meringankan seperti hasil laboratorium dan kondisi sosial pelaku. Dari sudut viktimologi, ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum secara seimbang, di mana pelaku juga harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak hanya dihukum berat tanpa melihat konteks. Tinjauan dari viktimologi yang keempat, upaya pemulihan dan pembinaan. Viktimologi menekankan bahwa sistem pemindahan seharusnya bersifat rehabilitatif, bukan hanya represif, menegaskan agar lembaga permasyarakatan satu memberikan pembinaan mental, akhlak, dan agama kepada narapidana, melakukan penyuluhan hukum di tingkat masyarakat, RT, RW, dan kelurahan agar perempuan dan remaja tidak menjadi korban berikutnya. Tinjauan dari kriminologi yang ke-1, karakteristik pelaku. Pelaku adalah Aminah binti Ali Hasan, seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun yang terjerat kasus peredaran narkotika golongan 1 sabu-sabu 9,66 gram. Dia bukan pengguna narkotika, terbukti dari hasil laboratorium yang menyatakan tes urinnya negatif. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan pelaku bukan karena kecanduan, tapi karena faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Baik, saya akan membacakan tinjauan dari kronologi yang ketiga. Analisis kejahatan. Kejahatan narkotika yang dilakukan pelaku termasuk kejahatan konvensional yang berkembang menjadi transnasional. Karena jaringan narkotika sudah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan pergeseran pola kriminalitas, di mana perempuan tidak lagi hanya sebagai korban, tetapi juga bisa terlibat sebagai pelaku karena tekanan sosial dan ekonomi. Yang keempat, tujuan hukum dan perspektif kriminologi. Jaksa melakukan upaya hukum banding karena menilai putusan hakim tidak mempertimbangkan faktor sosial pelaku dan hanya berfokus pada barang bukti. Dalam kriminologi, ini menunjukkan perlunya pendekatan penegakan hukum yang manusiawi dan kontekstual, bukan hanya formal. Selanjutnya, kesimpulan. 1. Faktor penyebab ibu rumah tangga terjerat dalam kasus tindak pidana sebagai bandar narkoba, faktor ekonomi, faktor rendahnya pemahaman tentang narkoba, faktor lingkungan, pendidikan pelaku, serta faktor lemahnya iman pelaku. 2. Yang melatar belakangi jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum banding perkara nomor 40 Pirsus-2019-PN KBU karena putusan hakim yang mendapatkan bahwa
terdakwa terbukti bersalah, yaitu hanya berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan tetapi tidak mempertimbangkan fakta hukum lainnya dan menyampingkan sebagian besar atau seluruh fakta yang ada. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.